Selamat pagi. Pagi, Bagus. Apa kabarnya taruna-taruni sekalian? Baik, iya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai, tetap jaga kesehatan Anda, patuhi protokol kesehatan demi menjaga keamanan kita masing-masing. Sebelum kita memulai, saya minta ketua kelas untuk menyiapkan kelas. Duduk siap. Lapor kelas 12 TKJ 1 jumlah 12 lengkap siap menerima materi pembelajaran. Istirahat dan doa. Laksanakan. Mengawali pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah saya istirahatkan, ucapkan salam. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 TKJ 1. Jumlah 12 orang, kelompok genap. Siap. Ya, lengkap ya? Siap. Oke. Tetap jaga kesehatan Anda, minumlah vitamin untuk menjaga kondisi tubuh tetap stabil, ya. Oke. Itu sebagai pembukaan dari Bapak, kita masuk ke pembahasan materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks editorial. Bapak sekalian, minggu sebelumnya kita sudah membahas materi tentang cerita sejarah, ya. Kita sudah melaksanakan prosesnya dan alhamdulillah KD cerita sejarah telah kita tuntaskan. Maka di minggu pertemuan pertama materi pembelajaran teks editorial ini, siswa Bapak kita akan membahas tentang mendeskripsikan informasi baik berupa pendapat, alternatif solusi dan simpulan terhadap sebuah isu, ya, dalam teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, kita akan menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan baik secara lisan ataupun tulisan. Ini tahapan yang akan kita lakukan, atau inilah KD, kompetensi dasar utama yang akan kita selesaikan dalam pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan. Paham? Oke, Bapak lanjut. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita yang kita lakukan hari ini adalah dengan mempelajari materi yang akan kita bahas nanti, ya. Jika siswa Bapak melakukan pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh dan serius, maka siswa Bapak dapat mengidentifikasi pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam sebuah teks editorial. Siswa Bapak sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ini adalah, pertama, siswa akan mengidentifikasi perbedaan fakta dan opini, ya. Jadi dalam sebuah teks itu ada kalimat bersifat fakta dan opini. Oke, kedua, mengidentifikasi alternatif solusi, ya. Apa alternatif solusi yang ditawarkan dari sebuah teks tadi, ya. Semuanya itu ada di dalam teks, tinggal kita mengidentifikasi mana sih alternatif solusi yang ada di dalam teks, gitu ya. Kemudian kita menyusun kesimpulan dari teks yang kita baca. Kita tentukan apa bentuk kesimpulan dari teks yang kita baca. Kemudian menentukan isu aktual. Kita akan menyampaikan sebuah pendapat, namun disertai dengan bukti-bukti yang dapat memperkuat pendapat kita, dan bukti-bukti itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah peta konsep proses pembelajaran kita. Di depan sudah ada peta konsepnya. Pertama, di dalam sebuah teks editorial itu ada identifikasi informasi. Kemudian ada menyeleksi ragam informasi. Nah,
Yang akan kita bahas adalah ini di bagian ini ya. Terlihat kursor Bapak? Kita mengidentifikasi informasi atau isu. Maka yang akan kita lakukan, adalah pertama menentukan pendapat. Tadi sudah Bapak sampaikan di depan kan? Kemudian menentukan alternatif solusi. Ya, dan yang berikutnya adalah menentukan kesimpulan. Ini proses pengetahuan yang akan kita lakukan. Kemudian di bagian menyeleksi ragam informasi, ini merupakan keterampilan yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Sampai di sini paham? Ya, karena Bapak rasa ini akan memakan waktu sehingga butuh satu kali pertemuan lagi di minggu berikutnya. Itu tentang peta konsep materi kita kali ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak? Belum ya? Belum, Bapak lanjutkan ke tahapan berikutnya. Bapak punya sebuah gambar, bukan sebuah gambar sih. Ada beberapa gambar yang Bapak tampilkan. Bapak meminta dulu pendapat dari siswa-siswa Bapak sekalian. Apa sih yang kalian bisa simpulkan dari gambar yang ada di depan atau dari foto yang ada di depan? Ada kira-kira yang mau memberi tanggapan? Boleh. Rio, silakan. Sebaiknya pemerintah lebih menjalankan tugas ataupun jabatan yang sedang dipimpinnya dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap tugas dari pemerintah tersebut tidak begitu mudah dicemari ataupun dengan terjadinya hoax, sehingga tidak terjadi dengan yang namanya dengan demo. Oke, bagus sekali tadi penyampaian dari Rio. Mungkin ada lagi siswa Pak? Ya, silakan. Alisa. Menurut saya masyarakat yang tidak percaya lagi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat tidak percaya lagi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Alisa. Itu penyampaian dari Alisa. Mungkin ada lagi yang lain? Izin Pak. Oke, silakan ketua kelas. Izin Taruna Ahmad Randi izin menjawab. Ya, silakan. Dari gambar di depan, saya dapat menjelaskan bahwa ketidakpercayaan masyarakat dan kurang puasnya masyarakat kepada pemerintah tentang cara pemerintah memberantas kasus korupsi di negeri ini, Pak. Woi, bagus sekali. Iya, itu jawaban dari Ahmad Randi tadi, luar biasa, bagus ya. Saya tidak menyangka ketika ditayangkan sebuah tayangan seperti ini, ternyata jawaban siswa Bapak bervariasi. Namun pada intinya, beberapa tanggapan siswa Bapak tadi menyatakan bahwa ini adalah sebuah ketidakpercayaan masyarakat atau pendemo kepada pemerintah terhadap penanggulangan korupsi. Ya, oke, bagus sekali. Saya berikan gambar yang kedua, ya. Silahkan analisis dan tentukan apa pendapat kalian terhadap gambar yang ada di depan. Ini dia. Wujudkan pendidikan gratis di masa pandemi. Oke. Siapa yang memberi tanggapan? Baik, silakan Andina. Izin Taruni Andina ingin menyimpulkan gambar yang di depan. Menurut Andina, gambar di depan merupakan permohonan masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan biaya gratis atau pendidikan gratis karena kondisi ekonomi yang turun. Oke, bagus sekali Andina. Beri tepuk tangan untuk Andina. Iya, itu tadi penyampaian dari temanmu Andina, bagus sekali. Kemudian Bapak minta tanggapan dari yang lain. Jawab, saya. Oke, bagus. Silakan Dede. Izin Pak, Taruna ini ingin menjawab. Ya. Tuntutan pendemo kepada pemerintah tentang penerapan pendidikan gratis. Sekian jawaban dari saya. Tuntutan pendemo kepada pemerintah tentang pendidikan gratis. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dede. Tadi penyampaian dari Dede, mungkin ada satu lagi Bapak minta. Siapa kira-kira? Siap, izin Pak. Ya, silakan. Siap. Izin Taruna Ahmad Randi izin menjawab. Ya. Menurut pendapat saya tentang gambar di depan adalah pendidikan selama masa pandemi ini bagi masyarakat itu terlalu mahal karena seperti kuota belajar dan banyak juga masyarakat yang tidak memiliki handphone Android. Jadi wajar
Ditambah ekonomi yang sulit, makanya masyarakat menuntut pendidikan gratis selama masa pandemi. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk ya. Iya, luar biasa ya. Siswa Bapak memberi tanggapan terhadap 2 gambar yang di depan. Nah, sekarang Bapak kasih 1 lagi ya. Bapak minta pendapat kalian tentang gambar berikut ini. COVID-19 Corona, don't panic, tetap keep istiqomah. Dan di bawahnya ada gambar orang sedang vaksinasi. Mungkin ada yang memberi tanggapan, silakan. Siap, izin Pak. Oke. Ya, silakan Angga. Siap. Izin Pak Angga, izin menjawab. Pemberian motivasi kepada masyarakat agar tidak panik tentang COVID-19, Pak. Berarti dari Angga menyatakan bahwasanya ini merupakan pemberian motivasi supaya tidak Panik. terlalu panik Siap. dengan COVID-19. COVID-19. Bagus. Terima kasih Angga. Tepuk tangan untuk Angga. Ada lagi? Kira-kira yang mau menyimpulkan? Itu baru bersifat motivasi, jangan panik. Mungkin ada lagi. Apa alasannya jangan panik gitu? Ada yang mau bisa beritahu apa? Oh, silakan Randi. Jangan terlalu panik dengan adanya pandemi. Tetap menjalankan aktivitas, namun tetap jaga prokes dan istiqomah karena Kementerian itu yang Maha Esa yang menentukan. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Dandi. Ya, iya, itu jawaban yang bagus sekali ya. Dengan kondisi sekarang ini, kita jangan panik dengan COVID-19, tetapi kita harus tetap jaga diri dengan cara tetap melakukan prokes kita tetap jalankan, lalu iya ikuti program vaksinasi. Bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, siswa Bapak sekalian, Bapak bangga dan Bapak senang sekali pada Anda semua karena Anda aktif, Anda mampu menyampaikan pendapat terhadap permasalahan berupa gambar yang sudah Bapak tampilkan di depan. Nah, kita sebagai generasi muda harus aktif, inovatif, cerdas dalam menilai sebuah informasi yang berkembang dan beredar baik di media sosial ya ataupun secara lisan yang disampaikan oleh orang kepada kita. Oke, itu sebagai pemaparan awal. Sekarang Bapak mau berikan sebuah pertanyaan sih kepada Anda terkait materi yang akan kita pelajari. Apa itu? Teks editorial. Nah, pertanyaan saya, apa itu teks editorial? Mungkin sudah ada yang Editorial itu adalah teks pendapat atau opini yang bersifat kontroversi yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Oke, sebuah teks kontroversi yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Apakah gosip masuk ke dalam teks editorial? Tidak. Tidak. Oke, yang angkat tangan tadi Andina, saya silakan. Kenapa tidak? Izin menjawab. Ya. Menurut saya gosip itu tidak teks editorial karena sifatnya tidak selalu fakta. Seperti misalnya opini, dia memiliki sudut pandang dari orang-orang yang berbeda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Andina. Berarti teks editorial itu dia teks pendapat yang didasari oleh fakta-fakta yang jelas. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, ya, siswa Bapak sudah menjawab apa itu teks editorial. Sekarang Bapak akan jelaskan materi ini agar lebih jelas dan lebih mempermudah siswa Bapak dalam menyelesaikan tuntutan tugas nantinya. Ya, perlu siswa Bapak ketahui, teks editorial itu merupakan sebuah teks ya yang biasanya ada di media koran yang merupakan teks pendapat ya yang berkaitan dengan sebuah peristiwa atau berita yang bersifat aktual, fenomenal ataupun kontroversial ya. Nah, opini yang dibuat ini di dalamnya terkandung fakta-fakta yang menunjang pendapat, memperkuat pendapat atau pandangan dalam teks ya sebagai bahan dasar dalam
penyampaian berita opini tadi. Nah, tujuannya adalah agar berita itu ya memiliki kekuatan. Artinya berita ini bukan isu, tetapi sesuatu yang pasti karena berdasarkan fakta. Ya. Kemudian berita yang bersifat fakta tadi, yang fenomenal, yang kontroversial tadi dianalisis oleh redaksi. Redaksi ini berarti dari media massa ya, oleh redaksi untuk menghasilkan sebuah pandangan atau persepsi terhadap sebuah masalah yang fenomenal tadi. Ya. Lalu agar persepsi itu memiliki nilai pendapat atau opini yang berkualitas, ya, maka ditunjanglah, diberikanlah kekuatan dari fakta-fakta yang otentik, ya, dari fakta-fakta yang otentik melalui argumen yang diberikan oleh redaksi. Kemudian standar argumentasi inilah yang akan menjadi penentu teks editorial ini berkualitas atau tidak. Jadi sumber argumentasi tadi misal seperti ini. Ada sebuah argumentasi menurut pakar ahli, ini otentik, jadi dia bisa berkualitas. Tetapi menurut seseorang, anggaplah dia Mr. X misalnya, ini tidak kuat, ya. Sehingga Bapak balik lagi tadi, standar argumentasi itu berkualitas ketika, ya, ketika apa tadi? Standar argumentasi itu berkualitas ketika memiliki dasar-dasar fakta yang akurat, faktual, terpercaya. Ya, itulah yang menentukan kualitas bermutu atau tidak bermutunya teks editorial. Oke, kemudian tahapan berikutnya setelah proses argumentasi dilakukan, ya, jika dipandang sudah mencukupi, pendapat argumentasi tadi dianggap sudah mencukupi, maka redaksi akan memberikan rekomendasi. Ya, rekomendasi untuk memberikan masukan atau solusi. Jadi ini kita contohkan saja, misalnya daerah kita ini banjir, sering banjir ketika musim hujan. Maka harus ada fakta-fakta yang menjadi dasar pengembangan cerita. Oh, ternyata drainase di lingkungan kita kurang baik. Menurut tadi ini harus dari sumber yang jelas. Ya. Oh, ternyata dulu menurut Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, Panam ini dulu merupakan waduk, dan waduk itu sekarang sudah ditertimbun menjadi perumahan, sehingga menjadi dasar mengapa alasan di Panam, di Pekanbaru Panam ini sering banjir. Itulah salah satu alasan. Lalu di akhir nanti diberikan solusi. Apa solusi terhadap penanggulangan bencana banjir tadi? Paham? Nah, jadi artinya teks opini editorial ini dia menyampaikan sebuah peristiwa fenomenal, namun diakhiri nanti oleh solusi. Paham? Mengulik sedikit, ya. Maka teks editorial ini itu memiliki sifat ekspositori. Ekspositori ini adalah memaparkan, mengekspos, menerangkan kepada pembaca. Nah, artinya untuk dalam sebuah teks eksposisi itu terdapat pernyataan umum, argumentasi pendukung pernyataan umum, dan penegasan ulang atau solusi. Inilah teori tentang teks editorial. Sampai di sini paham? Oke, lanjut. Pada kesempatan pertemuan tatap muka kali ini, tadi Bapak sudah memberikan peta konsep. Adalah ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan dalam menganalisis isu dari sebuah teks editorial. Ya,
Bapak sudah menyediakan lembar kerja, ya. Di lembar kerja ini kita akan mengidentifikasi informasi atau isu dengan cara pertama menentukan pendapat, apa sih pendapat yang ada di dalamnya, kemudian apa sih alternatif solusi yang ditawarkan dari teks itu, kemudian apa sih simpulan yang diberikan dalam teks editorial tersebut. Itu pembahasan yang akan kita lakukan atau proses mengidentifikasi yang akan siswa Bapak lakukan. Nah, untuk bisa menemukan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang Bapak munculkan dalam bentuk pertanyaan tadi, Bapak sediakan lembar kerja agar siswa Bapak mengerjakannya lebih terarah dan tertib. Ya. Lalu di dalam lembar kerja ini Bapak sudah siapkan teksnya. Ya, sudah ada teksnya, siswa Bapak tinggal melakukan analisis terhadap permasalahan atau pertanyaan yang Bapak ajukan tadi. Sampai di sini jelas prosesnya? Jelas. Kerjakan secara berkelompok tugas ini di dalam LKPD yang Bapak berikan ini. Lalu nanti pada akhir pembelajaran siswa Bapak akan mempresentasikan hasil temuannya di depan. Identifikasi yang dilakukan siswa Bapak terkait materi identifikasi informasi isu, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan. Nah, kita masuki ke tahap berikutnya yaitu mempresentasikan. Bapak meminta siswa Bapak masing-masing kelompok akan Bapak tunjuk secara acak untuk mempresentasikan temuan-temuan yang sudah dilakukan tadi. Siap? Siap. Oke. Bapak bagi secara acak saja supaya Bapak bisa memastikan betul bahwasanya siswa Bapak telah menyelesaikan tugasnya dengan baik secara keseluruhan. Bapak minta nanti untuk pertanyaan yang pertama kelompok 3, pertanyaan kedua kelompok berapa ini? 2, kemudian pertanyaan ketiga kelompok 4 dan pertanyaan keempat kelompok 1. Ya, secara bergantian Bapak minta untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil temuannya. Kemudian tentukan satu orang temanmu per kelompok yang akan mempresentasikan ke depan. Sampai di sini paham instruksinya? Siap. Kalau paham, Bapak beri kesempatan untuk kelompok 3 menyampaikan terlebih dahulu, dilanjutkan oleh kelompok 2, dilanjutkan kelompok 4 dan ditutup nanti oleh kelompok 1. Oke? Siap. Kalau siap, kita mulai. Hasil diskusi kami dari kelompok 3 tentang identifikasi pernyataan pendapat dari teks editorial Kado tahun 2014 dari Pertamina. Menurut kelompok kami, opini redaktur atas fakta tersebut adalah kenaikan harga LPG tersebut merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan juga tidak logis. Karena tanggapan redaktur tersebut ditujukan kepada pemerintah pada umumnya dan kepada Pertamina khususnya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Saya dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil tentang menganalisis teks editorial tentang Rio Haryanto. Media sangat mendukung keputusan dari Rio Haryanto untuk menjadi pembalap utama. Sikap media untuk menjadikan Rio Haryanto sebagai pembalap utama salah satunya adalah melakukan penyelenggaraan dana untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Nanau. Terima kasih. Oh ya, tepuk tangan.
kelompok 4. Yang soalnya bagaimana saran berupa solusi alternatif atau rekomendasi redaksi terhadap pihak yang dituju dalam teks editorial tersebut. Menurut kelompok kami, kita harus mengadakan demo terhadap pemerintahan agar menurunkan harga LPG karena harga yang semakin meningkat membuat masyarakat kesulitan untuk membeli gas tersebut. Karena disebabkan tidak semua masyarakat memiliki pekerjaan yang tetap dan memiliki gaji yang tinggi. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari kelompok 1 ingin memaparkan jawaban. Isu aktual Rio ingin jadi pembalap utama. Berita 1, menurut pria asal Inggris itu, negosiasi dengan Manor hingga saat ini masih terus berlanjut sampai Manor mengumumkan pembalapnya. Berita 2, pada Selasa 16 Februari, Indah bersama Rio dan UNICEF menemui pendiri PT Sartoga Investama Sedaya, Sandiago Uno. Isi aktual dari Rio Haryanto berlaga di F1 Grand Prix Australia. Berita 1, Time asal Inggris Manor Racing Ltd memastikan secara resmi bahwa mereka mengontrak Rio Haryanto sebagai salah satu pembalap utama dalam ajang F1 musim 2016 ini. Berita 2, terkait nomor mobil, dia menyatakan hingga saat ini masih dalam proses. Sekian jawaban dari saya. Tepuk tangan. Ya. Oke, Bapak sebelumnya mengucapkan terima kasih pada siswa Bapak yang sudah kreatif, kritis dalam menemukan jawaban terkait isu ya yang ada di dalam sebuah teks editorial. Ya, siswa Bapak sudah menemukan pendapat, alternatif solusi dan sudah mampu menentukan kesimpulan. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Sekali lagi Bapak salut dan bangga bisa mengajar di kelas yang kreatif seperti ini. Ya. Oke, itu terkait dari pembahasan kita hari ini. Nah, sebagai umpan balik dari pembelajaran yang kita lakukan ini, Bapak akan memberikan sebuah kuis. Ya. Dari kuis itu nanti kita bisa lihat sebatas dan sejauh mana kemampuan Anda dalam memahami dan menguasai materi yang akan kita pelajari hari ini. Bapak mulai ujinya dalam bentuk tes. Bapak akan bagikan linknya melalui ketua kelas. Siswa Bapak yang bisa masuk ke dalam proses kuis ini ada 10 orang. Kita sudah menjumpai juaranya. Nanti nilai ini akan Bapak kirim langsung melalui email Anda masing-masing atau akan Bapak bagi melalui WA kalian. Sebelumnya Bapak ucapkan salut, bangga dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, kita masuki tahap berikutnya, yaitu tahap refleksi. Refleksi ini adalah tahap kesimpulan, ya. Sekedar Bapak ini memastikan sejauh mana sih siswa Bapak memahami materi yang sudah kita pelajari tadi. Oke.
Pertama, apa itu teks editorial? Apa itu teks editorial tadi? Nah, silakan. Salma Fira, apa itu teks editorial? Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat atau pimpinan surat kabar, majalah terhadap suatu isu atau masalah aktual dan juga kontroversial. Kontroversial. Berarti teks editorial adalah sebuah teks opini yang membahas tentang isu. Ya, isu ini isu bersifat faktual. Apa lagi? Aktual, kontroversial, Aktual dan kontroversial. kontroversi. Ya, bagus. Kemudian apa saja apa perbedaan fakta dan opini? Apa sih perbedaan fakta dan opini dalam sebuah teks? Siapa? Oke, silakan. Kalau fakta, izin Pak, kalau fakta benar-benar terjadi. Fakta adalah kalimat peristiwa yang benar terjadi. Ya, fakta sesuatu yang dapat diuji kebenarannya. Apa lagi? Izin Pak, fakta Ya. itu bersifat ada waktu, tanggal, hari, tempat. Berarti kebenarannya dapat ditentukan oleh adanya waktu. Lagi? Tempat. Kemudian tanggal kejadian. Ya. Iya. Apa lagi? Kalau opini, Jadi, Pak, opini itu sebuah pandangan seseorang. sebuah pandangan seseorang yang belum pasti. Opini ini adalah sesuatu pandangan yang belum pasti. Oke. Nah, terakhir, apa pendapat Anda terkait teks yang kita pelajari? Apa? Yang kelima. Ya, silakan. Dengan belajar tentang materi teks editorial, saya dapat membedakan dan mengetahui mana berita yang asli dan mana berita yang lokal. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Randi. Berarti dari penyampaian Randi tadi, bahwasanya dengan mempelajari kalimat teks editorial ini kita bisa menentukan ya apa yang fakta, mana yang opini, dan bagaimana cara memberikan alternatif solusi terhadap sebuah permasalahan. Bagus sekali ya, itu penyampaian dan kesimpulan yang sudah kita lakukan bersama terkait materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Bapak sedikit memberi catatan untuk pertemuan berikutnya. Siswa Bapak akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial ya, berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian kita akan merancang teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang baik. Nah, setelah kita mengetahui fakta, opini, dan bagaimana cara menyampaikan pendapat yang berdasarkan fakta dari sebuah teks editorial, maka target kita ke depan adalah siswa Bapak akan membuat sebuah teks editorial. Sampai di sini paham? Ya. Paham? Ya, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk Anda semua. Ya, mungkin karena waktu jualaya memisahkan proses belajar kita, tetap semangat siswa Bapak semuanya, jaga kesehatanmu masing-masing, gunakan masker ya, dan hindari tempat-tempat kerumunan. Kemudian terakhir Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya kembali, pimpin doa dan salam penutup. Silakan ketua kelas. Duduk, siap. Bro. Materi pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan
selesai. Istirahat, doa, dan bubarkan. Laksanakan. Mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah saya istirahatkan, ucapkan terima kasih. Istirahat di tempat.